Ada orang gajinya besar, tapi hidupnya selalu merasa kurang. Ada orang gajinya kecil, tapi bisa cukup, bahkan masih bisa bersedekah. Masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di cara kita memposisikan uang dalam hidup. Dan yang menarik, Al-Quran sudah menjelaskan ini jauh sebelum ada ilmu manajemen keuangan modern. Di akhir video ini, kamu akan paham kenapa uang cepat habis meski sudah diatur, dan bagaimana cara memperbaikinya secara masuk akal. Aku tidak hanya akan menyebut ayat atau hadis, tapi aku akan jelaskan logikanya, kenapa ajaran ini bekerja di kehidupan nyata, dan kenapa banyak orang gagal meski sudah pakai aplikasi keuangan. Kalau kamu pernah merasa uang kok habis terus ya, pastikan kamu nonton sampai akhir. Kita sering melihat realita ini. Ada orang gajinya besar, tapi selalu gelisah soal uang. Ada orang penghasilannya kecil, tapi hidupnya tenang. Bahkan ada yang gajinya kecil, tapi berani membantu orang lain. Sementara yang uangnya banyak, justru takut kekurangan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah keuangan itu jarang soal matematika, lebih sering soal cara berpikir. Dan Al-Quran tidak memulai solusi keuangan dari berapa pemasukanmu, tapi dari bagaimana kamu memandang rezeki itu sendiri. Poin 1. Uang habis karena kita menganggapnya milik mutlak. Allah berfirman, "Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pemegang amanah." Quran Surah Al-Hadid 7. Logikanya begini, kalau seseorang merasa uang itu milik mutlak, maka dia akan takut kehilangan. Rasa takut ini membuatnya pelit, overprotective, cemas berlebihan. Dan kecemasan finansial itu mahal. Orang yang cemas justru sering belanja impulsif untuk menenangkan diri. Tapi Al-Quran tidak menyebut kita pemilik, melainkan pemegang amanah. Dan ini mengubah segalanya. Poin 2. Sedekah tidak mengurangi, tapi menata pola pikir. Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Kalau ini dibaca tanpa logika, orang akan bingung. Tapi secara psikologis dan sosial, ini sangat masuk akal. Logikanya, orang yang terbiasa memberi tidak melekat berlebihan pada uang, lebih tenang, lebih rasional saat mengambil keputusan finansial. Orang yang tenang lebih jarang salah ambil keputusan uang. Poin 3. Berkah tidak sama dengan jumlah. Allah berfirman, "Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi." Quran Surah Al-A'raf 96. Perhatikan, Allah tidak bilang ditambah jumlahnya, tapi dibukakan keberkahannya. Logika sederhananya, berkah itu seperti pengeluaran yang terasa ringan. Kebutuhan tercukupi tanpa banyak drama. Uang terasa cukup meski angka kecil. Kalau sampai di sini kamu masih berpikir masalahmu di angka gaji, kamu akan mengulangi siklus yang sama. Karena inti dari pengelolaan uang menurut Al-Quran bukan soal menahan uang, tapi menempatkan uang di posisi yang benar. Praktik sederhananya begini. Langkah 1. Niatkan sejak awal, ini amanah, bukan milik mutlak. Langkah 2. Pisahkan hak Allah di awal, sekecil apapun, bukan tunggu sisa. Langkah 3. Belanja bukan berdasarkan keinginan, tapi kebermanfaatan. Ini bukan soal miskin atau kaya, ini soal tenang atau gelisah. Kalau selama ini uang selalu terasa habis, mungkin bukan uangmu yang salah, tapi cara pandangmu terhadapnya. Di video berikutnya, aku akan bahas cara mengatur keuangan menurut Al-Quran.